Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penimba ilmu yang sejati. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and lift off. Kecepatan mutlak dimiliki oleh wahana antariksa, guna mendorong gas buang roket, dan memboyong sang astronot mengarungi langit hingga mampu melesat dengan kecepatan relatif, mendekati kecepatan cahaya. Namun sayang, sebuah benda atau materi apapun yang ada di alam semesta ini, tidak mungkin geraknya bisa dipercepat secepat cahaya, yang per detiknya mencapai 300.000 km itu. Ada hukum alam yang membatasinya atau sunatullah, yang disebut masa kelembaman, yaitu bertambahnya massa berat, jika sebuah benda dipaksa dipercepat geraknya dengan kecepatan sangat tinggi, yang akan memunculkan perlambatan proses fisik, biologis dan menghambat perjalanan waktu atau time dilatation factor. Hanya bagi benda-benda yang memiliki massa nol saja yang mampu melesat dengan kecepatan segesit itu, diantaranya adalah foton, yaitu materi penyusun cahaya. Bahkan elektron yang beratnya 9 kali 10 pangkat minus 31 kg, atau 1/9 juta triliun kilogram yang hampir nol pun, tak mampu bergerak setinggi itu. Tubuh manusia ini tersusun dari partikel-partikel subatomik dan saling bergandengan, yang direkatkan oleh energi ikat atau binding energi, lantas membentuk organ tubuh seperti kepala, tangan, jantung, otak, paru-paru, liver, tulang, hingga mewujudkan bentuk manusia lengkap yang memiliki berat puluhan kilo. Tubuh seberat itu, tentu saja tak mungkin bisa dipercepat geraknya, karena akan menimbulkan berbagai masalah. Sebagai contoh, seorang pilot pesawat tempur yang melakukan demonstrasi melakukan gerak vertikal ke langit, atau jatuh ke bumi, sebenarnya dia sedang melakukan gerakan berbahaya. Pada saat itu badannya sedang mengalami tekanan dan beban yang luar biasa besar. Ketika sang pilot bermanuver dengan percepatan 2 kali gravitasi bumi, atau 2G, berat badannya akan bertambah 2 kali lipat dari berat badan semula. Jika dalam kondisi normal berat badannya 80 kg, maka tatkala bermanuver dengan kecepatan 2G, berat badannya menjadi 160 kg. Kepala yang tadinya 10 kg menjadi 20 kg. Begitupun organ tubuh lainnya, kaki, tangan, jantung, otak, semuanya mengalami pembengkakan, yang berakibat sulit bergerak. Otot-otot tubuhnya kian berat menahan beban yang jauh lebih berat dari biasanya. Sebenarnya banyak pula para pilot pesawat tempur yang terbang hingga mencapai kecepatan 5G. Dapat dibayangkan berapa berat badannya pada saat itu. Kepala yang tadinya seberat 10 kg, menjadi 50 kg, tangannya 25 kg, kakinya menjadi 30 kg dan seterusnya, pasti sangat sulit bergerak. Dan jika gerak dipercepat ini dilanjutkan, otak akan mengalami masalah, yang berakibat hilangnya kesadaran atau pingsan. Padahal kecepatan-kecepatan tadi masih tergolong lamban, untuk sebuah ukuran kecepatan yang ada di alam semesta. Namun efek yang ditimbulkan sangat fatal. Kalaupun manusia mampu bergerak secepat cahaya yang lajunya mencapai 300.000 km per detik, tubuhnya bakal hancur terburai, karena energi ikat tak mampu menahan berat badan yang semakin bertambah. Akibatnya berbagai organ tubuh akan terlepas, lantas bercerai-berai menjadi partikel-partikel subatomik, sebelum mencapai kecepatan cahaya. Kecepatan gerak manusia sangatlah lamban. Berbeda dengan kecepatan yang dimiliki oleh para malaikat. Imam Muslim dalam Jami' as-Sahih yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, menyebut bahwa malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Bahan dasar tubuh malaikat masih menjadi misteri, meski clue-nya mengarah pada cahaya. Bahkan lebih spesifik lagi, tubuh malaikat tersusun dari foton, yaitu sejenis partikel yang tidak memiliki massa dan muatan listrik. Karena tubuh para malaikat tidak memiliki massa, sehingga mereka mampu terbang dengan kecepatan sangat tinggi mendekati kecepatan cahaya. Dengan kecepatan segesit itu mereka mampu mengelilingi planet bumi sebanyak 7,5 kali di bagian ekuator, yang membentang sejauh 40.000 km dalam waktu sedetik.
Istilah malaikat adalah derivasi dari kata malaka, yang berarti kekuatan. Dalam istilah gramatika, termasuk berbentuk masdar atau kata dasar dari alaka, yang bermakna risalah, atau misi. Maka arti malaikat itu terkait dengan utusan yang membawa misi, guna mengurus jagat semesta raya. Sehingga wajarlah, jika mereka dibekali oleh Tuhan dengan berbagai kelebihan, seperti kekuatan, kecerdasan, bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, dan berusia sangat panjang. Sehubungan dengan kecepatan superluminal antara malaikat dengan manusia ini, mari sejenak kita simak Al-Ma'arij ayat 4, guna membayangkan waktu jelajah yang dimiliki manusia, dengan waktu jelajah yang dipunyai para malaikat. Ayat ini menerangkan bahwa, ketika para malaikat naik ke langit untuk menghadap Tuhan, mereka bergerak menggunakan kecepatan cahaya, yang nilainya setara dengan 300.000 km per detik. Efek dari gerak setinggi itu akan menghambat perjalanan waktu. Pada saat itu dimensi waktu yang dialami oleh para malaikat, menjadi melambat terhadap waktu yang dimiliki manusia, sebanyak 50.000 tahun. Artinya waktu 50.000 tahun yang dilalui oleh manusia, mampu ditempuh oleh para malaikat hanya dalam waktu sehari. Berapa kecepatan terbang para malaikat pada saat itu? Apabila kita mengikuti formulasi relativitas waktu menurut Einstein, di mana T adalah waktu malaikat, T0 adalah waktu manusia, V sama dengan kecepatan malaikat, dan C adalah kecepatan cahaya, maka diperoleh angka kecepatan 0,999 sekian kecepatan cahaya. Artinya pada saat itu para malaikat sedang terbang, melesat dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya. Dan jika penjelajahan itu dilakukan oleh seorang manusia, akan membutuhkan waktu 50.000 tahun. Padahal perjalanan yang dilakukan oleh para malaikat hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Apabila kita menganggap kecepatan terbang para malaikat sama dengan kecepatan cahaya, dengan alasan mereka tercipta dari cahaya, maka ketika kita menghubungkan dengan surat Al-Ma'arij ayat 4 tadi, dapat dikatakan bahwa, dalam sehari para malaikat mampu menempuh jarak 50.000 tahun cahaya, atau setara dengan jarak sejauh 500 juta triliun kilometer. Efek dari gerak para malaikat yang sangat tinggi itu, berpengaruh pada perjalanan waktu. Waktu akan bergerak melambat, sehingga usia yang dilalui para malaikat menjadi sangat panjang, sepanjang usia alam semesta. Sebab itulah Al-Quran tidak pernah menyebut adanya kematian pada para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah merasakan berada di dimensi pemuluran waktu ini, ketika beliau melakukan perjalanan Isra dari Mekah ke Palestina yang berjarak 1.500 km, hanya dalam waktu 1/20 atau 0,05 detik. Kenapa tubuh sang Nabi tidak hancur tatkala bergerak menggunakan kecepatan cahaya? Seakan hukum kelembaman massa yang menjadi sunatullah di alam semesta ini, tidak berpengaruh pada sang Nabi. Sebelum perjalanan dahsyat dimulai, tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlebih dahulu diubah menjadi badan cahaya oleh malaikat Jibril, lewat operasi di sumur Zam-Zam, guna menyesuaikan antara badan sang Rasul, dengan Jibril dan Buraq, yang keduanya merupakan makhluk berbadan cahaya, yang akan melesat dengan kecepatan sangat tinggi mengarungi alam semesta. Ketika ketiganya memulai terbang dengan kecepatan cahaya, barulah muncul dilatasi waktu, sebagaimana hukum yang berlaku dalam sunatullah, yaitu waktu akan berjalan melambat. Pemuluran waktu yang dialami Rasulullah tatkala terbang dengan kecepatan 0,05 detik untuk menempuh jarak 1.500 km, dari Mekah ke Palestina ini, jika kita hitung menggunakan formulasi relativitas adalah 24 jam kali 60 menit, kali 60 detik, kali 0,05, dibagi 365. Diperoleh hasil 11,8 hari. Artinya dalam durasi yang hanya 1/20 detik itu, sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan ibarat sedang melakukan sebuah perjalanan selama berhari-hari, hampir 2 minggu. Karenanya, beliau mampu menceritakan berbagai peristiwa, sepanjang perjalanannya yang berhari-hari itu, diantaranya beliau bertemu dengan serombongan kafilah dagang,
yang untanya terkejut saat beliau melintas di atas mereka. Begitulah peristiwa yang terjadi ketika sebuah benda atau materi yang geraknya dipercepat dengan kecepatan cahaya, maka waktu yang dialaminya menjadi lambat. Kecepatan cahaya masih menjadi patokan bagi sebuah ukuran kecepatan yang ada di alam semesta. Namun bisa saja kecepatan terbang malaikat jauh melebihi kecepatan cahaya yang geraknya 300.000 km per detik itu. Fisikawan futuristik Gerald Feinberg, lewat penelitiannya tahun 1967, mencurigai adanya partikel yang geraknya lebih tangkas daripada cahaya, yaitu tachyon, berasal dari kata tachyos yang berarti kecepatan. Melalui hipotesisnya, disimpulkan bahwa tachyon memiliki gerak lebih gesit 1,2 kali lebih cepat ketimbang cahaya, dalam wujud gelombang pada reaktor termonuklir. Andai sejenak kita melepas ikatan teori relativitas Einstein, dengan menakwilkan surat Al-Ma'arij ayat 4, yang dihubungkan dengan kemampuan gerak manusia, dengan kemampuan gerak para malaikat dalam kemajuan sains saat ini, maka kita bakal menjumpai perhitungan angka-angka kecepatan yang menakjubkan, namun dalam perbandingan yang tetap. Mari kita mulai dari logika kemampuan jarak waktu, yang tersimak dalam perbandingan satu hari, melawan 50.000 tahun. Satu hari adalah setengah dari waktu sehari semalam, yaitu 24 jam. Sedangkan 50.000 tahun adalah 50.000 kali 360 sehari semalam, diperoleh hasil 18 juta, atau sama dengan 1:36 juta. Artinya waktu 36 juta harinya manusia, saking cepatnya, oleh malaikat hanya ditempuh dalam waktu sehari saja. Apabila rasio 1:36 juta itu kita larapkan, antara kecepatan manusia dengan kecepatan malaikat, maka kita bisa mengatakan bahwa, kemampuan jelajah para malaikat adalah 36 juta kali, jauh lebih cepat dibanding kemampuan jelajah yang dimiliki manusia. Tatkala kita menghayal bertamasya mengarungi jagat raya, menggunakan roket interstellar berkecepatan 10% dari kecepatan cahaya, atau 30.000 km per detik, maka berdasarkan skala perbandingan 1:36 juta tadi, kita pun bisa mengatakan bahwa, kecepatan jelajah para malaikat, bisa mencapai 30.000 kali 36 juta, diperoleh hasil sekitar 1080 miliar kilometer per detik, atau setara dengan 3.600.000 kali lebih cepat, ketimbang kecepatan cahaya. Ini sudah tak pantas lagi dibilang kecepatan luminal, namun super hyperluminal. Akhirnya kebenaran mutlak hanya milik Allah semata. Berapa sebenarnya kecepatan terbang para malaikat itu? Einstein hanyalah penyebab kebenaran yang sementara. Dan Allah bisa saja menyabdakan kun fayakun, kecepatan yang jauh melebihi kecepatan takaran Einstein, termasuk tatkala buruk memboyong Nabi Suci, ketika melakukan Isra. Dengan dijumpainya kecepatan yang begitu fantastis di jagat semesta ini, maka enigma waktu kian sulit saja tertakar akal pikiran kita, yang senantiasa terpaku pada logika. Waktu yang tadinya berjalan 24 jam, bisa berubah menjadi 50.000 tahun, 1.000 tahun, atau lebih lama dari itu, namun semuanya terhubung erat dengan gerak yang mendekati kecepatan cahaya. Dan peristiwa pemuluran waktu ini biasa terjadi dalam ruang lingkup perjalanan lintas dimensi, seperti peristiwa Miraj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana penjelasannya? Dari persamaan formulasi di atas diperoleh perhitungan bahwa, jika T0 adalah waktu normal, V adalah kecepatan benda yang bergerak, dan dianggap setara nilainya dengan kecepatan cahaya, C. Secara matematis, berarti V sama dengan C. Maka dari perhitungan rumus tersebut diperoleh hasil nol, atau tidak terdefinisikan. Artinya benda yang dipercepat geraknya itu tidak terikat oleh dimensi waktu. Waktu seakan tidak bergerak alias diam. Pada kondisi ini, faktor yang bekerja justru gaya gravitasi, bukan lagi kecepatan cahaya. Sehingga ruang dan waktu berubah menjadi melengkung, yang bakal menghambat perjalanan waktu. Semakin tinggi ruang alam semesta, maka makin besar pula gaya gravitasinya.
Langit yang berada di atas kita ini demikian luas, dan memiliki dimensi yang berbeda di tiap lapisnya. Teori dimensi mengatakan bahwa langit pertama yang kita huni ini, sedang berputar meruang mengelilingi langit kedua. Langit kedua dan langit pertama, mengelilingi langit ketiga. Langit ketiga bersama dengan langit kedua, dan langit pertama, mengelilingi pusat langit keempat. Begitulah seterusnya, hingga sampai pada langit ketujuh yang memiliki dimensi paling tinggi, yang menjadi pusat bagi seluruh putaran langit di bawahnya. Dan segenap langit itu bergerak mengelilingi Arsy, yang menjadi pusat utama dari segala perputaran yang ada di semesta raya, di universe. Termasuk para malaikat, semuanya berkeliling di Arsy Allah sambil bertasbih memuji Tuhannya. Efek dari perubahan dimensi dan gravitasi di langit tertinggi ini, menyebabkan perubahan laju waktu. Bahwa di seputar Arsy, perputaran waktunya bisa mencapai 1000 tahun, atau 360.000 kali lebih lambat ketimbang waktu yang terjadi di langit pertama. Sehingga usia makhluk yang berada di sana, 365.000 kali lebih panjang dari umur manusia bumi yang cuma puluhan tahun. Akhirnya, kendati rekonstruksi ini berasal dari hayalan seorang manusia yang miskin ilmu, setidaknya kita bisa mengatakan bahwa nun jauh di sana, akan ada dimensi alam akhirat yang usia penghuninya abadi, dan takkan pernah mati. Semakin kita kaji ciptaan Allah, semakin muncul keunikan yang baru. Segenap ruang, gerak, dan cahaya, kepunyaan Allah semata. Dialah arsitek agung, yang meniupkan getar kehidupan dalam tataan cipta yang aneka rupa. Dia Gusti yang Maha Bisa. Tetaplah bersama channel HDK Informations, guna memperoleh informasi yang unik. Tetap sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.